Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan jurnal ilmiah kami tentang korelasi Spearman untuk mengetahui hubungan antara penggunaan media sosial dan tingkat produktivitas akademis mahasiswa agribisnis dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang ditulis oleh Siti Dea Nurhalijah, Nina Cahyati, Arin Romantona, Nurapni Maulani, dan juga Mutiara Sri Rahayu. Sebelumnya saya Dina Nurhamida dengan NIM akhir 003. Saya Radifa Zabrina Cinta Davina dengan NIM 051. Dan saya Nur Ayu Nabila dengan NIM akhir 103. Baik, kami langsung menuju ke tabel hasil dan pembahasan. Di sini di jurnal ini ada 2 tabel. Yang pertama adalah kita melihat bahwasanya ada data dasar yang digunakan dalam penelitian. Di tabel ini berisi informasi dari 33 responden mahasiswa agribisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di dalam tabel ini juga ada 2 variabel penting, yaitu berapa lama mahasiswa menggunakan media sosial dalam sehari dan juga berapa sering mereka menyelesaikan tugas kuliah tepat waktu. Di data ini menunjukkan bahwa variasi ada yang cukup luas, yakni ada mahasiswa yang menggunakan media sosial hanya 3 jam per hari, namun ada juga yang menghabiskan waktu hingga lebih dari 20 jam. Begitu pula dengan ketepatan menyelesaikan tugas, mulai dari yang selalu tepat waktu hingga yang menyelesaikan tugas hanya 5% dari total tugas. Lalu tabel ini menjadi dasar untuk menentukan apakah 2 variabel tersebut memiliki hubungan yang bermakna secara statistik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya pada tabel kedua kita melihat proses pengolahan data menggunakan uji korelasi Spearman. Di dalam tabel ini setiap responden diberikan peringkat atau ranking berdasarkan tingkat penggunaan media sosial dan tingkat ketepatan waktu menyelesaikan tugas. Kemudian selisih antara 2 peringkat tersebut dihitung, lalu dikuadratkan dan dijumlahkan untuk mendapatkan nilai total D 2 sebesar 5569,5. Nilai ini digunakan dalam rumus Spearman untuk menghitung besarnya hubungan antar variabel. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai RS 0,069268. Nilai ini sangat kecil dan menunjukkan bahwa hubungan antara penggunaan media sosial dan ketepatan menyelesaikan tugas hampir tidak ada. Nilai RS ini kemudian dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikasi 5%, yaitu 0,345. Karena nilai RS jauh lebih kecil dari nilai kritis, maka kesimpulannya adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Baik, berdasarkan hasil analisis yang sudah dipaparkan oleh Dinda dan Diva, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas. Pada tabel pertama, kita bisa melihat bahwa durasi penggunaan media sosial oleh mahasiswa ini sangat beragam, mulai dari yang hanya menggunakan beberapa jam hingga yang menghabiskan waktu lebih dari 20 jam per hari. Namun, ketika data tersebut diuji menggunakan korelasi Spearman ini, hasilnya menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,069. Nilai ini sangat kecil dan masih jauh di bawah nilai kritis pada taraf signifikan 5%. Artinya, tidak ada hubungan yang bermakna antara kedua variabel tersebut. Dengan kata lain, banyak atau sedikitnya mahasiswa menggunakan media sosial tidak secara langsung menentukan apakah mereka menyelesaikan tugas tepat waktu atau tidak. Jadi, kesimpulan utamanya adalah bahwa dalam penelitian ini, penggunaan media sosial bukan faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan mahasiswa dalam mengerjakan tugas kuliah. Baik, kami juga melakukan penghitungan simulasi uji hipotesis Spearman. Dengan ini data mentahnya sudah tercantum seperti ini, kemudian kita masuk ke SPSS. Ini datanya sudah kami masukkan, sudah kami ubah untuk keterangannya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mentransform data ini untuk mengasih keterangan sebagai berikut. Untuk memasukkan data-data seperti ini dengan cara kita klik transform, kemudian pilih pivot into different, kemudian ini kita masukkan, kita reset dulu, nanti kita masukkan pengetahuan,
Lalu Terus kita kita beri kasih nama cut pengetahuan. Baik, terus kemudian kita pencet all and new values, lalu pencet range. Di sini range-nya 0, ya kita memasukkan data ini, range ini. ya, dari rendah, sedang, dan tinggi. Lalu di range ini kami taruh 0, lalu turutnya 7, dan juga value-nya kami kasih nomor 1. Lalu kita pencet add, terus lanjut lagi 8 dan juga 13. Lalu value-nya kita pencet 2, lalu kita klik add, lalu yang terakhir 14 hingga 20. Lalu untuk value-nya kami kasih label 3 atau yang paling tinggi. Lalu kita pencet add dan pencet continue. Lalu sebelumnya di sini kita pencet change terlebih dahulu dan juga kita klik OK. Baik, ke yang sebelumnya. Ini kita sudah mengetahui range angkanya. Jadi ini kita ubah desimalnya ke 0. Di bagian variable view kita ubah di 0. Kemudian ini values-nya juga kita ganti sesuai dengan keterangan yang di data Excel. kita Excel ini, tinggi, sedang, dan rendah. Baik, kita pencet, kita kasih 1, lalu labelnya rendah, klik add, lalu 2, sedang, klik add, dan yang terakhir 3, tinggi. Baik, add dulu. Baik, setelahnya kita klik OK. Selanjutnya kita akan melakukan yang ini masih berbentuk angka. Untuk Untuk mengubahnya kita pencet view, view. lalu value labels. Ya, ini sudah berbentuk keterangan. Kemudian kita melakukan lagi untuk perilaku dengan cara yang sama, yaitu transform, lalu kita pencet record into different, lalu kita reset terlebih dahulu dan menggantinya dengan yang perilaku. Lalu di sini kita akan memberi nama cut perilaku, skor perilaku. Lalu kita pencet all and new values dan sama seperti yang tadi kita pencet range. Di sini dari 1 hingga 10 yang di perilaku. Jadi kita tulis dari 1 sampai 10 untuk keterangannya kurang, cukup, dan baik. 1 hingga 10, lalu value-nya 1 dan klik add, lalu 11 hingga 20, lalu ininya 2, klik add, dan yang terakhir itu Pabil, coba lihat dulu. Dan yang terakhir 21 hingga 30. 21 hingga 30. Value-nya kita klik 3, lalu kita klik add. Baik, setelahnya kita continue, lalu kita change terlebih dahulu dan klik OK. Kembali lagi ke bagian yang di data view. Caranya juga sama, kita ubah angka ini menjadi keterangan seperti ini di data ini, kemudian desimalnya kita nolkan, kemudian ini juga kita kasih keterangan seperti sebelumnya. Jadi yang ini 1, terus untuk labelnya kurang, lalu klik add dan juga add. Baik, terus 2 untuk labelnya cukup. Dan yang terakhir 3. Oh, belum. Baik. Untuk labelnya yang ketiga baik. Terus kita klik add. Lalu kita pilih OK. Saya kembali lagi ke data view. Nah, ini sudah berbentuk data seperti ini. Nah, kita tinggal uji hipotesis dengan cara analyze, kemudian kita correlate, diberi variat, lalu yang ini kita pencet yang keterangan pengetahuan ini, dan juga yang perilaku kita pindah ke variabel. Lalu jangan lupa ini yang dicentang adalah yang uji Spearman, karena kita mau menguji Spearman.
kemudian ini klik OK. Oke. Nah, seperti ini hasil dari uji non-parametric correlation Spearman. Lalu ini untuk penjelasannya seperti ini. Kami mengambil contoh soalnya hubungan pengetahuan dengan perilaku konsumtif masyarakat dengan 30 responden. Nah, ini untuk hasilnya. Ini untuk kriteria pengujian. Jika nilai sigma kurang dari 0,05 berkesimpulan ada hubungan secara signifikan. Sedangkan nilai sigma lebih dari 0,05 berkesimpulan tidak ada hubungan secara signifikan. Nah, berdasarkan hasil dari uji SPSS yang kita lakukan tadi, diperoleh nilai koefisiennya korelasi Spearman sebesar 0,038. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara pengetahuan dan perilaku konsumtif bersifat sangat lemah dan hampir tidak menunjukkan adanya kecenderungan hubungan baik positif maupun negatif. Selanjutnya, nilai signifikasi sigma adalah 0,840 yang jauh lebih besar daripada nilai batas signifikansi yaitu 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara tingkat pengetahuan dan perilaku konsumtif masyarakat. Nah, kemudian hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nol atau HO yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan dan perilaku konsumtif diterima, sementara hipotesis alternatif atau H1 ditolak. Jadi, secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa tingkat pengetahuan bukan merupakan faktor penentu utama dari perilaku konsumtif masyarakat dalam konteks sampel penelitian ini. Oleh karena itu, intervensi untuk mengurangi perilaku konsumtif perlu mempertimbangkan berbagai faktor lain seperti edukasi perilaku, pengetahuan kontrol diri, literasi finansial yang lebih aplikatif, serta pendekatan berbasis lingkungan. Baik, itu saja cara untuk menguji Spearman non-parametrik oleh kelompok 5. Saya Dinda Nurhamida dengan MN003 dan saya Nur Ayu Nabila dengan NIM 103 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.